Halo Sobat Ciru Sinema dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Ciru Sinema, channelnya alur cerita dan kisah nyata. Sobat Ciru Sinema, pada kali ini Ciru Sinema hadir dengan kisah Sang Hyang Kala, asal usul Batara Kala. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita ke kisahnya. Yuk, check it you. Setelah adanya perselisihan di antara Batara Antaga, Batara Ismaya, dan Batara Manikmaya yang memperebutkan kedudukan sebagai Raja Dewa di Kahyangan Suralaya, Batara Antaga dan Batara Ismaya gagal menelan Gunung Jamur Dipa, sementara Batara Manikmaya berhasil menelan gunung dengan kecerdasannya, mengubah gunung menjadi sangat kecil, kemudian ditelannya, yang pada akhirnya juga bisa dikeluarkan lagi, dan setelah itu dikembalikan lagi ke tempat semula, yang berarti Manikmaya lah yang berhasil menjadi Raja Dewa. Sang Hyang Tunggal ataupun Sang Hyang Padawenang memberikan jabatan Raja Dewa kepada Batara Manikmaya. Sang Hyang Tunggal menunjuk Manikmaya sebagai Raja Kadewatan di Suralaya. Sementara Batara Antaga dan Batara Ismaya yang sudah berubah wujud menjadi jelek, Batara Antaga berubah nama menjadi Togok Tejamantri dan Batara Ismaya menjadi Ki Lurah Semar Badranaya. Kemudian mereka berdua diturunkan ke Mayapada menjadi titah, menjadi manusia. Di Kahyangan Suralaya, Batara Manikmaya dinobatkan menjadi Raja Dewa, yang kemudian berganti nama menjadi Batara Guru atau Sang Hyang Guru ataupun Sang Hyang Girinata. Setelah dinobatkan menjadi raja di Kahyangan Suralaya, Batara Guru memiliki seorang istri yang sangat cantik jelita, ayu mempesona, yang bernama Dewi Uma atau Batari Uma. Kecantikan Dewi Uma sungguh luar biasa, dan ia berperan sebagai ratu para bidadari di Kahyangan. Kedudukannya atau kekuasaannya hampir sama dengan suaminya Batara Manikmaya yang menguasai para dewa. Mereka berdua sama-sama memiliki kesibukan mengatur rakyatnya. Pada suatu ketika, karena keadaan di Kahyangan sedang tenang, tidak ada masalah, tidak ada insiden, tidak ada yang memprotes tindakan-tindakannya, tidak ada yang memprotes kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Raja Dewa, sehingga Kahyangan menjadi tenang. Batara Guru mengajak istrinya Dewi Uma untuk bertamasya, menghibur hati, liburan keliling Mayapada dengan menaiki atau mengendarai Lembu Andini. Lembu Andini ialah kendaraan pribadi Batara Guru. Lembu Andini adalah seekor lembu, seekor sapi yang memiliki warna kuning keemasan dan memiliki kecepatan yang luar biasa. Lantas siapa sebenarnya Lembu Andini itu? Sekarang kita lihat siapakah Lembu Andini itu yang sebenarnya. Pada mulanya Lembu Andini itu ialah putra dari Prabu Patanam. Ia seekor lembu yang memiliki warna kuning keemasan. Ia memiliki saudara yang bernama Cingkarabala dan Balaupata. Lembu Andini adalah putra sulung dari Prabu Patanam. Pada suatu ketika, Lembu Andini dan kedua saudaranya bermaksud ingin menyerang Kahyangan. Ia memohon izin kepada ayahnya Prabu Patanam. Namun ternyata ayahnya Prabu Patanam mengizinkannya dan memberikan restu. Setelah mendapatkan restu dari Prabu Patanam, Lembu Andini, Cingkarabala dan Balaupata bergegas pergi meninggalkan istananya, pergi ke puncak Tengguru atau puncak Suralaya untuk menyerang Kahyangan Suralaya. Cingkarabala dan Balaupata menaiki punggung Lembu Andini yang melaju dengan cepat menuju puncak Tengguru. Namun apa yang terjadi? Sebelum sampai di puncak Tengguru, langkah mereka dihadang oleh Sang Hyang Manikmaya. Sang Hyang Manikmaya yang memiliki ajian pangabaran dengan cepat merespon laporan bahwasanya ada sosok yang
datang ke puncak Tengguru bermaksud ingin menyerangnya. Dengan cepat Sang Hyang Manikmaya bergegas mencegat mereka, sehingga terjadilah pertemuan sebelum sampai di puncak Tengguru dan mereka berperang di angkasa. Lembu Andini, Cengkarabala dan Balopata sangat sakti mandraguna, namun Sang Hyang Manikmaya juga memiliki kekuatan dan kesaktian yang luar biasa, sehingga perang terjadi dengan sangat seru, 1 lawan 3. Namun pada akhirnya Sang Hyang Manikmaya mendapatkan kemenangan. Lembu Andini, Cengkarabala dan Balopata terkapar tidak berdaya. Mereka pada akhirnya tunduk takluk pada Sang Hyang Manikmaya. Cengkarabala dan Balopata yang memiliki gada pun tak berdaya menghadapi Sang Hyang Guru. Di hadapan Sang Hyang Guru ia menyerah kalah. Kemudian mereka bertiga memohon kepada Manikmaya agar menerima pengabdiannya. Mereka bertiga ingin mengabdi, ingin menjadi bagian di Kahyangan Suralaya. Setelah berpikir, akhirnya Sang Hyang Guru atau Batara Guru memaafkan tindakan dari ketiga sosok makhluk tersebut dan memberikan kesempatan kepada ketiganya untuk mengabdi di Soralaya. Bu Andini sebagai sosok lembu yang memiliki kekuatan super cepat diangkat menjadi kendaraan pribadinya. Antara Cengkarabala dan Balopata, raksasa kembar yang memiliki senjata gada, ditugaskan menjaga Gapura Seloma Tangkep, yaitu Gapura penghubung antara alam nyata dan alam gaib. Sejak saat itu, Lembu Andini, Cengkarabala dan Balopata bekerja di Kahyangan Soralaya. Kembali ke cerita, Batara Guru mengajak istrinya Batari Uma keliling dunia dengan menaiki Lembu Andini. Kemudian mereka bergegas berangkat meninggalkan Kahyangan Soralaya, berkeliling dunia dengan mengendarai Lembu Andini. Di angkasa mereka berkeliling-keliling hingga sampailah di atas Pulau Jawa, tepatnya di atas Laut Selatan. Hari sudah senja ketika Lembu Andini membawa Batara Guru dan Dewi Uma sampai di atas Pulau Jawa atau tepatnya di atas Laut Selatan. Sinar mentari berkilau keemasan menerpa wajah Batari Uma yang seketika wajah sang Batari terlihat sangat cantik mempesona. Angin semilir berhembus menerpa wajah sang Batari, semakin menambah kecantikan parasnya. Warna jingga di ufuk barat sangat syahdu mengiringi perjalanan mereka. Irama-irama cinta menghiasi perjalanan mereka. Lembu Andini mampu membawa mereka dalam suasana yang sangat romantis. Angin yang berhembus sepoi-sepoi menyibak kain yang dikenakan oleh sang Batari, sehingga terlihatlah betis sang Batari. Melihat itu, Batara Guru menjadi sangat terkesima karena sekian lamanya mereka tidak berhubungan badan. Sang Batara Guru menjadi berhasrat, bergairah, ingin melakukan hubungan suami istri. Ia meminta kepada sang Batari agar bisa melayaninya, namun sang Batari menolak karena saat ini mereka sedang berada di alam bebas. Tidak pantas seorang dewa sebagai panutan melakukan tindakan tidak senonoh di alam bebas, apalagi saat ini mereka berada di punggung Lembu Andini. Namun birahi Batara Guru yang sudah memuncak tetap memaksa istrinya agar mau melayaninya. Irama-irama cinta yang mengiringi perjalanan mereka menjadi suasana sangat indah. Dada sang Batara Guru berdebar dengan kencang, hasrat memuncak. Ia meminta kepada istrinya agar mau melayaninya, namun istrinya tetap berprinsip teguh pada pendirian, tidak akan melayani suaminya karena mereka sedang berada di alam bebas, tidak sepantasnya melakukan hubungan tidak senonoh. Seperti apa kira-kira bila hasrat sudah memuncak namun tidak tersalurkan? Pada akhirnya Batara Guru memaksa istrinya agar tetap melayaninya, sehingga terjadi pertengkaran hebat. Namun karena Batari tetap menolak, sementara hasrat Batara Guru sudah sangat memuncak, Batara Guru mengeluarkan kama yang jatuh. Dan ternyata kama itu jatuh menitik, jatuh menetes ke Laut Selatan, sehingga terjadi
suatu peristiwa yang sangat dahsyat di Laut Selatan. Kama milik Batara Guru tidak sengaja jatuh ke Laut Selatan, yang kemudian Laut Selatan bergemuruh bergelora seperti dihantam tsunami. Kama Batara Guru yang jatuh ke Laut Selatan membuat laut seperti terbakar, mendidih, mengeluarkan asap. Batara Guru menjadi sangat marah kepada istrinya. Perselisihan paham antara Batara Guru dan Batara Uma sampai dibawa ke Kahyangan Soraraya, sampai ke istana. Sampai di istana, Batara Guru tetap memarahi istrinya, begitupun dengan istrinya tetap jengkel atas tindakan dari suaminya. Hingga Batari Uma tanpa sengaja keceplosan berkata bahwa tindak apa yang dilakukan oleh Sang Hyang Guru tidak sepantasnya ia lakukan. Batara Guru sudah berubah seperti makhluk bertaring panjang. Suatu keajaiban terjadi, tiba-tiba Batara Guru mengalami perubahan. Dari mulutnya mengeluarkan gigi dan bertaring panjang. Menyadari itu, Batara Guru menjadi sangat marah, menjadi sangat murka. Kemudian ia mengutuk istrinya atas tindakan yang sudah dilakukan oleh istrinya, bahwa istrinya seperti raksasa ataupun seperti raksasi. Ternyata apa yang diucapkan oleh Batara Guru numusi atau nemai, seketika Batari Uma berubah wujud menjadi raksasi yang sangat mengerikan. Batara Guru menjadi kaget, begitupun dengan Batari Uma, yang pada akhirnya setelah sadar pada apa yang sudah mereka lakukan, akhirnya mereka menyesal. Namun sudah terlanjur, semuanya sudah terjadi. Batari Uma menyesali tindakannya, begitupun dengan Batara Guru menyesali perbuatannya. Pada akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan adanya kejadian ini. Batara Guru menjadi bertaring panjang, sementara Batari Uma berubah wujud menjadi raksasi yang sangat mengerikan, yang diberi nama Batari Durga. Diberi tugas untuk turun ke Mayapada, menempati sebuah istana Setra Gandamayit, merajai siluman, merajai jin, setan, dedemit, segala makhluk halus. Batari Durga menjadi ratu kegelapan. Kemudian setelah itu Batari Durga turun ke Mayapada, turun ke Setra Gandamayit, menjadi penguasa di Setra Gandamayit, dan terkenal menjadi Batari Durga, menjadi rajanya Raja Kegelapan. Apa yang terjadi di Laut Selatan? Ternyata Kama Batara Guru yang jatuh ke Laut Selatan, mendadak Laut Selatan bergejolak, bergemuruh seperti terbakar api, seperti mengeluarkan asap, mendidih. Sang Hyang Baruna, penguasa lautan, menjadi heran. Kemudian ia melihat keadaan seperti itu, ia protes dan langsung datang ke Kahyangan, menghadap Batara Guru, mengabarkan jika Laut Selatan bergejolak. Batara Guru menyadari bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan Kama yang jatuh, Kama darinya yang jatuh ke Laut Selatan. Ternyata Batara Guru memerintahkan kepada Batara Sambu dan pasukannya untuk Laut Selatan melihat keadaan yang terjadi. Apa yang terjadi di Laut Selatan? Ternyata dari kobaran dan gelora di Laut Selatan itu muncul raksasa yang sangat mengerikan. Raksasa itu mengamuk, mengobrak-abrik lautan, kemudian ia menghajar siapapun yang berjumpa dengannya, termasuk para dewa dikejar. Para dewa lari ketakutan karena tidak mampu melawan raksasa itu. Raksasa itu mengejar para dewa sampai ke Kahyangan. Sesampainya di Kahyangan, raksasa itu langsung mengamuk, mengobrak-abrik, menghajar siapapun yang dijumpainya. Keistimewaan dari para dewa, dia bisa merasakan sakit namun tidak mati, sehingga para dewa juga tidak akan pernah habis. Walaupun dihajar berkali-kali, ditumbangkan berkali-kali, namun ia tetap hidup walaupun tetap merasakan sakit. Sehingga bertemulah raksasa itu dengan Batara Guru. Raksasa itu protes, mencari ayahnya, mencari siapa yang sudah melahirkannya ke dunia ini, siapa yang sudah menciptakannya. Pada awalnya Batara Guru menolak, ia tidak mengakui bahwa raksasa itu adalah Kama salah darinya. Spermanya yang jatuh ke laut membentuk menjadi raksasa, ia tidak mengakuinya. Namun karena raksasa itu terus mengamuk, mengobrak-abrik Kahyangan, pada akhirnya Batara Guru mengakui bahwa raksasa itu adalah putranya.
yang kemudian oleh Batara Guru raksasa itu diberi nama Kala atau Batara Kala, yang artinya adalah waktu. Batara Guru memberikan tempat kepada Batara Kala di Nusa Kambangan, menjadi raja raksasa, menjadi raja para Gondoruo, jin, setan, dan sebagainya. Batara Kala menguasai wilayah kekuasaan Nusa Kambangan, dan ia bergabung dengan Batari Durga di Setra Gandamayit. Ialah dewa waktu dan penghancuran, karena Batara Kala pasti akan membuat huru-hara di mana-mana. Pada suatu ketika Batara Kala datang menghadap Batara Guru. Karena lapar, ia meminta kepada ayahnya agar memberikan izin memakan manusia. Batara Guru tidak bisa melarangnya, ia menyetujuinya, ia mengizinkan putranya memangsa manusia. Namun ia memberi syarat, manusia apa saja yang bisa dimangsanya. Yang bisa dimangsa oleh Batara Kala ialah manusia yang terlahir Sukerta. Sukerta yaitu orang yang terlahir sial atau berada dalam kesialan. Siapa-siapa saja orang-orang itu. Manusia yang bisa dimangsa oleh Dewa Kala atau Batara Kala, yaitu Batara Guru memberikan ciri-ciri anak Sukerta itu ialah banyak sekali ciri-ciri manusia yang bisa dimakan oleh Batara Kala. Setelah Batara Kala turun ke Mayapada mencari manusia-manusia yang bisa dimangsa, Batara Guru menjadi menyesal karena terlalu banyak jenis manusia yang bisa dimangsa oleh Batara Kala. Dan jika Batara Kala memangsa mereka semua, maka manusia di muka bumi akan berkurang, karena terlalu banyak jenis manusia yang bisa dimangsa oleh Batara Kala. Kemudian Batara Guru memanggil Batara Narada agar memerintahkan kepada Batara Wisnu turun ke Mayapada menjadi dalang untuk meruat atau menolak balak manusia-manusia Sukerta agar tidak dimangsa oleh Batara Kala. Setelah itu Batara Wisnu turun ke Mayapada menjelma menjadi dalang yang bermaksud meruat anak-anak atau manusia-manusia dengan jenis atau ciri-ciri yang disebutkan oleh Batara Guru yang bisa dimangsa oleh Batara Kala. Apabila manusia-manusia Sukerta itu sudah diruat, maka Batara Kala tidak akan memangsanya, walaupun ada sesajen-sesajen mengganti manusia tersebut agar tidak dimangsa oleh Batara Kala. Kepercayaan itu diyakini hingga sekarang oleh sebagian masyarakat Jawa. Anak-anak Sukerta atau Wong Sukerto pasti akan diruat demi keselamatan agar tidak dimangsa oleh Batara Kala. Satu-satunya lawan kuat dari Sang Hyang Kala dan Batari Durga ketika membuat angkara murka di dunia hanya Ki Lurah Semar Badranaya yang bisa mengalahkannya. Setiap angkara murka yang dibuat oleh Batari Durga maupun Batara Kala pasti selalu digagalkan oleh Ki Lurah Semar Badranaya. Sang Hyang Kala atau Batara Kala menjadi raja angkara murka, sementara Batari Durga menjadi raja para demit, para siluman, jin, setan, dan sebagainya. Mereka sama-sama menjadi raja dan ratu di Setra Gandamayit. Oke sobat Jiro Cinema, sampai di sini dulu kisah dari Jiro Cinema. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Cikidiu.